Ya, Xiaomi akhirnya buat laptop mahal lagi, nggak, bukan. Redmi akhirnya buat laptop super duper mahal. Tapi bohong, anjir. Itu cuman kiasan gue aja, ini adalah Redmi Book 15 yang yang udah lu lihat biasa di review-review channel lain lah pokoknya. Jadi ini adalah seperangkat alat yang gue pakai untuk kerja daily gue. Karena kerjaan gue itu bukan nge-YouTube. Ya itu content creator gue itu sampingan aja. Dan gue nggak ngedit di sini loh. Berat loh. Nggak enak gitu. Jadi gue pakai dua laptop sekarang. Yang utama gue pakai itu MacBook M1 yang 16 inch. Dan kenapa gue pilih ini? Ya karena ini adalah salah satu layar yang terbesar di kelas lah. Di kelasnya lah menurut gue ya. Paling cocok buat gue maksudnya. Dan kalau buat perintilannya lu bisa lihat sendiri, gue nggak ngebacot cot kecet untuk spesifikasinya bla 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 karena lu pasti udah lihat review-review lainnya dan tech review lainnya yang lebih detail daripada gue. Nah, kenapa gue bilang Redmi buat laptop super duper mahal? Nah, ini dia, gue pakai MacBook Pro M1 yang 16 inch ya kan. Dan gue coba switch ke sini buat laptop kedua gue dan gue ngerasa ini desainnya luxurious banget loh. Gila sih si Xiaomi ya, si Redmi maksud gue. Untuk keyboardnya sengaja gue pilih yang ini. Kalau rival itu kan ada backlightnya kan. Kalau yang ini nggak. Kenapa? Karena kalau ada backlightnya kadang gue tuh suka ngeporsir diri gue jadi kerja terus di tempat gelap-gelapan. Kayak contohnya udah sambil tidur sambil kerja gitu. Gue nggak mau itu terjadi. Makanya gue pilih laptop yang nggak ada backlight. Itu salah satu alasan. Malah downgrade yang gue pilih. Nggak, tapi itu poin yang benar-benar berat gue pilih loh. Jadi gue ngetik-ngetik kerja berat di laptop ini buat kerjaan tuh hanya dalam keadaan yang formal time aja. Nah, terus kalau masalah desain, sebenarnya kalau dibilang desain ini perfect banget, enggak. Ini bahannya plastikan semua, bahkan kalau dipegang tuh terkesan murahan ya. Nah, karena desain itulah kenapa gue pilih. Ya, karena buat kerja kerasan, buat tempur lah. Istilahnya ini laptop tempur gue lah. Kalau buka-buka email, terus buat meeting-meeting sama kerjaan-kerjaan gue pakai ini kemana-mana. Dan alasan yang kedua kenapa gue pilih ini, yang pertama dari segi fisik dan keyboard ya. Alasan kedua gue pilih ini karena layarnya TN. Kalau kita pilih dari rival-rival lain itu layar udah ada yang IPS ya kan. Kalau menambah harganya berkali-kali lipat udah ada pilihan AMOLED. Tapi kan gue udah pakai MacBook M1 nih yang 16 inch. Jadi menurut gue gue nggak perlu yang layar-layar bagus. Kenapa? Karena kalau layar bagus nih, lu lihat nih layarnya ampas parah ya menurut gue ya. Menurut gue yakin sih lu ada yang suka sih sama laptop ini juga. Dan layarnya fine-fine aja. Cuma menurut gue yang udah terbiasa pakai MacBook Pro M1 yang 16 inch terus switch ke sini nih layarnya butak parah bagi gue. Nah karena layarnya seperti ini gue bisa fokus kerja. Gue nggak kerja sambil nonton video. Gue nggak kerja sambil ngedit untuk ya di channel gue ini. Jadi gue bener fokus time gue itu buat kerja aja kalau gue udah megang laptop ini. Ya banyak lah kerjaan yang gue lakuin di luar sana dan butuh banget yang namanya keseriusan, kefokusan. Nah karena ada laptop ini gue jadi makin fokus. Karena gue gak bisa ngerjain yang lain selain kerjaan. Bisa-bisa aja, fine-fine aja, gak ada yang salah sama laptop ini buat nonton YouTube, buat ngedit. Cuman layarnya TN yang ngebuat gue enggak mood ngedit video di laptop ini ya. Sekarang sih gue lebih suka ngedit di iPad sih sebenarnya. Nah untuk trackpadnya juga luas. Gue udah terbiasa juga pakai laptop itu yang trackpadnya luas-luas gitu. Tapi sekedar informasi aja berdasarkan pengalaman gue pakai laptop ini, si Redmi Book 15 ini, kalau gue buka aplikasi yang terlalu banyak, berat meskipun bagi sebagian orang ini powerful lah katanya, ini trackpadnya bakal nge-lag sih. Makanya gue bilang gue lebih setuju kalau buat ngedit itu di PC ya, bukan di laptop apapun lah. Gue lebih suka di PC yang buat berat-berat. Dan kalau buat laptop, gue nggak suka ngedit di laptop, jujur. Mau laptop apapun, makanya gue pilih laptop tuh gue ada dua. Satu buat ngedit, itu pun menurut gue MacBook Pro M1 itu nggak terlalu powerful sih dibandingkan PC yang gue rakit. Dan balik lagi, gue butuh laptop yang buat kerja. Dan kerja itu nggak perlu layar yang IPS, yang AMOLED, yang bla bla nits yang tinggi. Cukup aja laptop ini bagi gue udah bisa fokus buat kerja. Dan untuk port-portannya ini satu nih, kecacatan yang gue nggak suka. Bukan cacat ya, apa ya, lebih ke miskin fitur bagi gue lah ya. Karena kalau di rival yang sebelah kan yang udah layar IPS, udah Type-C ya portnya. Nah kalau ini masih USB-an yang biasa-biasaan gitu. Jadi gue kalau mau colok iPhone gue yang udah Type-C to Lightning, agak sedikit repot nih ya buat ya harus pakai sambungan lagi. Atau gue beli kabel yang lain, gue pakai kabel ya. Honestly sih nggak pernah sih gue. Karena gue via cloud semua kalau buat masalah kerjaan dari laptop ini. Terus ini untuk casannya nih port casannya ini masih kayak zaman batu ya. Kalau yang udah Type-C yang
sebelah sono tuh yang ngecas udah bisa pakai Type C juga, jadi udah bisa kayak pakai casan Android yang gede-gede udah bisa, jadi buat bawa satu casan aja. Cuman itu nggak terlalu berarti buat gue karena gue yang kayak gue bilang di awal video, gue kerja tuh di formal time aja kayak jam-jam pagi sampai jam-jam siang ke sore gitu. Kalau udah malam gue nggak pakai lagi, gue fokus ke yang lain, entah gue nyambi buat konten di channel gak jelas ini dan sebagainya lah. Jadi buat ngecas di laptop ini baterai menurut gue udah mencukupi banget ya. Gue kadang ngecas full itu bisa buat 2 sampai 3 hari gue kerja di laptop ini. Gue kerja pakai laptop ini mungkin sekitar 2 jam, 3 jam kurang gitu. Dan nggak berat loh. Kenapa baterai bisa irit? Karena gue nggak playing video di laptop ini. Lebih ke buka-buka email, sama ada yang gue kerjain meeting-meeting di laptop ini. Udah itu aja. Ini adalah port yang nggak gue pakai, ini port paling ampas, gue nggak butuh ada tapi di laptop ini sumpah nggak jelas. Terus kalau buat masalah desain, jujur dari desain dari diri gue pribadi, ini desain benar-benar kayak gue pakai laptop yang harga 20-30 juta pun terus gue megang ini, dari segi looks itu kayak kelihatan sama gitu men, kayak anjir gue pakai ini kayak berasa pede aja. Banyak laptop yang menawarkan spek yang lebih wow di harga yang sama ya, ini harganya 5 juta 7 juta gitu ya. Tapi warnanya gue kurang suka, ada warna list-listnya berantakan lah, maksudnya rame lah, terlalu rame. Kalau ini lebih polos, makanya gue bilang nih berasa laptop mahal banget. Nah untuk bagian baunya, oh ya sorry, gue nggak bongkar kayak reviewer lainnya, kayak channel lainnya, karena udah pada bongkar, jadi buat apa gitu ya, lu udah pada tahu juga. Yang gue rasain, gue pernah make laptop ini buat kerja di atas kasur gitu. Nah, buat lo yang pakai laptop begini, saran gue nggak direkomendasiin ya, karena ini mereka kan laptop ini kan ngisep hawanya dari bawah ya kan. Jadi kalau lo main laptop beginian di atas kasur, di atas bantal gitu, bakal ngurangin performanya juga untuk pemakaian yang berjam-jam gitu menurut gue. Jadi ya makanya sesuai kebutuhan lah, laptop ini menurut gue lebih cocok di atas meja di ruangan yang dingin, udah the best banget. Dan yang paling penting yang terakhir banget nih, anjay, bisa dibuka dengan satu tangan seperti ini. Ya berasa laptop mahal ya kan. Dan ya udah mungkin sampai di sini review nggak jelas gue ini berdasarkan, ini bukan review, lebih ke opini gue terhadap Redmi Book 15 ini. Soalnya pada nanya, bang lu pakai laptop si Redmi? Iya, ini gue buat videonya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, di akhir video gue ngiklanin tipis-tipis ya kan. Jadi buat lu yang pasti-pasti aja nih ya, buat yang pengen pasti-pasti aja, pengen beli handphone atau pengen upgrade handphone, atau pengen beli handphone lagi buat handphone kedua, ketiga, keempat, dan tapi budgetnya tuh nggak pengen mahal-mahal. Budgetnya tuh sekitar ratusan ribu atau 1 jutaan aja. Pokoknya masih di bawah 2 juta semua lah. Nah, cocok nih, toko gue cocok nih. Lu bisa langsung mampir aja ke online shop gue, di situ katalognya banyak banget, ada puluhan katalog. Contoh, lu bisa dapetin iPhone resmi iBox, iPhone resmi Indonesia, harganya cuman 1 jutaan aja. Jadi ada semua linknya di deskripsi. Dan gue nggak pengen iPhone bang, gue pengen sesuatu yang beda. Gue nggak pengen iPhone, ada slow ya kalian. Gue pengen yang speknya tinggi, RAM-nya 6GB tapi harganya nggak nyampe 1 juta. Oh ada, jadi lu bisa langsung mampir juga, linknya di deskripsi. Di online shop gue ada tuh, contohnya kayak si Advan ini harga cuman ratusan ribu, RAM-nya 6GB. Tapi bang, gue pengen coba yang lain. Gue nggak nyari itu, gue nyari yang merek Samsung tapi layarnya udah AMOLED, nyaman dipakai, udah setara kayak iPhone. Ada, tapi budgetnya 1 jutaan. Ada nih, Samsung Galaxy A50, layar jaminan original masih bawaan Samsung. Kalau biasa lu beli di toko-toko atau di code-code gitu, takut kan layar udah gantian. Nah, di toko gue untuk produk Samsung layarnya masih ori bawaan Samsung semua. Layar nggak ori bisa ditukar balik. Dan gue nggak nyari itu bang, gue nyari sesuatu yang goks banget. Harga budget 1 jutaan tapi kameranya 50 megapiksel. Oh ada, ini nih contohnya kayak Redmi 10C yang lagi lu lihat ini. Ada yang batangan, ada yang full set, ada semua. Jadi modal 1 jutaan lo dapat Redmi 10C, ya kameranya udah gede banget, 50 megapiksel, mungkin kalau buat orang lapangan cocok kali ini HP ya. Tapi gue itu kayaknya masih mahal semua bang. Gue nyari handphone yang benar-benar murah meriah. Oh, kita mulai dari si Redmi dulu nih. Redmi 6A ini harganya cuma 600 ribuan, enggak bang. Gue nyari yang lebih murah lagi, ada nggak di toko lo? Oh ada. Kok ragu pula kalian nih? Ada nih, gue kasih yang lebih murah lagi.
Di sini ada si Samsung J2 Prime. Anjir, di toko mana lagi coba? Kalau lu COD stoknya busuk, ya kan, takut kenapa-napa, tapi di toko gue ada garansinya. So, jadi buat lo yang lagi nyari-nyari handphone, mau iPhone, mau Android, semuanya ada di toko online gue dan harga serba ratusan ribu dan serba sejutaan semua. Pokoknya yang ada di toko online gue tuh katalognya murah meriah semua. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini.